na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah mempertemukan kita di sini dengan keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini akan membahas tentang kematian. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 145, Allah berfirman, yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Segala ketetapan yang telah Allah tentukan waktunya. Jadi, dalam ayat ini, bahwa kematian adalah hal yang mutlak adanya, tentu dengan waktu yang telah Allah tentukan. Dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dan di mana kita akan mati. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Gak mau, suka tidak suka, kita semua juga pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Mau sehebat apapun kita bersembunyi di tempat yang tertutup misalnya. Tapi kalau sudah waktunya kematian itu datang kepada kita, maka kita tidak bisa menolaknya atau menghindarinya. Oleh karena itu, di antara sikap orang beriman yang paling pintar dalam hidupnya, kata Nabi SAW, adalah mereka yang paling banyak ingat mati dan menyiapkan bekal terbaiknya untuk kematiannya. Jadi, orang yang beriman selalu ingat mati gitu, akan adanya mati, dan mempersiapkan bekalnya untuk nanti di akhirat. Dan kita juga mungkin sering melihat atau mendengar, dan kalian juga bisa lihat di YouTube bahwa banyak orang yang meninggal dengan secara tiba-tiba. Misalnya orang yang sedang meeting mati, orang yang sedang sambutan mati, lagi joget, nyanyi, itu juga bisa mati gitu di situ juga, di keadaan sedang bernyanyi gitu. Yang pastinya dengan izin Allah. Jadi masalah kematian tidak membedakan soleh bukan soleh, dia tua bukan tua, muda bukan muda. Bahkan anak kecil pun kalau sudah tiba saatnya dia meninggal dunia, ya meninggal. Tapi bahagialah seorang yang ketika ia meninggal dunia dalam keadaan baik. Misalnya lagi sholat, atau lagi baca Quran, lagi ibadah di masjid, ataupun sedang haji gitu di Mekah. Oleh karena itu, orang yang muslim, orang yang paling cerdas, ia diberikan oleh Allah usia atau umur, ia mampu memaksimalkannya, memanfaatkannya, susun rapi dan mengatur waktu dengan baik. Dan mungkin kita juga bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Lomba dengan maut, dengan kematian, kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu, mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan yang terbaik dan mempertahankan keimanan kita saat kita kembali kepada Allah. Mulai bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bermusahabah diri. Mohon ampunanlah kalian sebelum waktunya terlambat, karena Allah sudah menyiapkan syurga dan neraka
sebagai imbalan untuk perbuatan kita selama di dunia. Jadi Allah sudah mempersiapkan surga dan neraka. Misalnya, perbuatan yang baik-baik, kita selalu bersedekah, menjalankan sholat 5 waktu, puasa wajib gitu seperti puasa Ramadan dan yang lainnya gitu kan. Itu pasti imbalannya surga. Dan kalau misalkan pas kita lagi ada di dunia, kita melakukan maksiat, berzina, hal-hal yang buruk, negatif, dan yang lainnya, mungkin bisa saja masuk ke neraka gitu. Bagaimana kalau misalkan kiamat terjadi besok? Apa persiapannya, kata Allah? Dan kiamat terkecil itu kematian. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Setiap yang berjiwa itu suatu saat akan tiba waktunya, datang utusan Allah, malaikat maut, untuk memisahkan kehidupannya dengan maut itu. Dari kehidupan dunia menuju hisab persiapan akhiratnya. Dan semua ulama sepakat, kiamat terkecil itu ya kematian. Jadi kalau kita kembali pada diri kita, para ulama selalu mengajak kita untuk bermuhasabah. Jangankan dalam tahun baru, ganti hari lagi setiap hari. Ayat ini mengatakan, kalau kita wafat besok, persiapannya apa? Bahkan, kalau kita diwafatkan hari ini juga, apa persiapan hisab kita di hadapan Allah? Jadi, kita harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi nanti di akhirat. Jadi perbanyaklah perbuatan-perbuatan yang baik, yang positif. Kita harus selalu beribadah dan selalu meminta mohon kepada yang telah menciptakan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlena terhadap semua pernak-pernik dunia yang bersifat fana. Semua yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara, dan Allah bisa mengambilnya kapanpun. Jadi kita jangan bangga kita mempunyai uang yang banyak, dan bagaimana kalau besokan, beberapa bulan kemudian kita tidak mempunyai apa-apa gitu. Karena mungkin saja kita tidak selalu mengingat yang telah menciptakan kita gitu. Karena kan kita di sini tidak untuk selamanya, hanya sementara gitu. Dan kita juga harus tetap bersyukur. Kita harus selalu memberikan apapun yang kita punya gitu. Kalau misalkan ada yang kesusahan, kita harus membantunya. Karena kita sesama manusia saling membutuhkan gitu kan. Harus saling tolong-menolong. Jangan sampai ada yang kelaparan dan kita hanya bisa membuang-buang makanan gitu. Karena kan di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan. Jadi kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang telah menciptakan kita semua, dan kematian pasti ada. Kita semua pasti akan mati. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Semoga kita dalam perlindungannya dan berakhir dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang baik atau sulit dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi saya juga dan bagi kita semua. Mungkin ditutup saya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.